Kita mau bisik-bisik tentang beberapa hal yang lagi FYP. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Ya, selalu ya, penyesalan selalu ada di akhir. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran. Nah, Mas Brian, Mas Ebe, jadi ketika kita menjadi content creator, kita harus tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ada izin, ada juga yang namanya mungkin banyak content creator yang selalu bikin namanya sosial eksperimental. Ini di luar negeri umum banget. Tapi etikanya kalau emang mau nyebarin muka orang itu ya harus minta izin kan. Kita mau wawancara orang aja pasti minta izin. Kita mau nayangin orang kita juga pasti minta izin. Kalau dipakai dengan cara-cara seperti ini hanya untuk memviralkan lalu dengan dalih bilang bahwa apa nih? Jadi awal bikin video itu gini, awal tuh iseng. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua Nah, tuduhan. intinya kan kamu bilang kalau misalnya gara-gara masuk di konten kamu banyak orang yang jadi terkenal. Tapi kalau kamu juga nggak minta izin sama orangnya itu kan sebenarnya melanggar aturan dong, melanggar hak orang itu. Apakah orang itu berkenan? Nah, yang bikin parah banget parah adalah ketika minta dihapus, ternyata si Brian ini itu malah minta duit ke korbannya. Menurut gue sih ini udah di luar Nurul ya, di luar Nurul. Ini sebenarnya konten kreator apa konten predator sih? Oke. Kita main ke isu kedua. Ini isu yang sangat menggocek dompet-dompet kita semua karena ngomongin masalah harga BBM. Kabarnya Pertamax Turbo, Pertamax Green, Pertamax Ron ini turun. Yang tetap cuma Pertamax Dex sama Dex Live. Tapi kalau kemarin naiknya hampir berapa sih kemarin? 5.000 ya? Dari harga asli. Terus sekarang turunnya 300, worth it nggak sih menurut kalian? Kalau di negara-negara biasanya harga minyak tuh emang ngikutin dari harga pergerakan minyak dunia. Jadi kalau harga minyak dunia turun, otomatis harganya turun. Tapi kalau di Indonesia, gimana ya ngomongnya? Harusnya kan emang harga minyak mengikuti mekanisme pasar. Tapi kalau nggak ngikutin mekanisme pasar, pemerintah juga harusnya punya komunikasi publik yang sama. Jangan sampai sekarang harganya turun, lalu kita bilang oke karena harga minyak dunia udah turun, bulan depan kita turunin. Bulan depan mau naik lagi, jadi mau turun apa mau naik sih sebenarnya? Di situ kunciannya. Komen-komennya juga banyak nih, naiknya mukul, turunnya nyubit. Oh ya, asli ya, pakai perasaan ya. Mau naik, mau turun, always Pertamax. Ini kayak motornya kece deh nih yang ini. Oke, kita ke video dulu. Dia adalah media darling. Siapakah dia? Pak Purbaya. Ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk even bayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, hampir seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan. Muncul kekhawatiran dari pemerintah daerah kalau mereka udah nggak bisa lagi bayar gaji P3K atau membuat pelayanan ke publik karena transferan atau TKD-nya ini terlambat dikirimkan. Sebenarnya ada nggak sih pemerintah ngasih jadwal kepastian transfer nih, lu gajian nanti tanggal 26, ya kan? Harusnya kan emang selalu ada. Terus kalau terlambat beberapa hari sih kompensasinya 2 hari, 3 hari gitu. Atau nggak ada sama sekali. Nah, transparansi itu menjadi hal penting kalau ada keterlambatan seperti ini. Karena ini menjaga kepercayaan publik. Coba kita bacain komen-komennya karena ternyata ada 490 pemerintah daerah. Bilang aja dananya nggak ada, dialihkan ke MBG sama Kopdes. Oke, nggak usah buka CPNS tahun ini please kalau duitnya nggak ada. Nah ini korban-korban ini nih ya, perasaan nih kayaknya nih ya. Kalau dari komen-komennya sebenarnya banyak banget yang mengarahkan ke MBG. Kalau kamu kasih komentar.
Bapak sekolah nggak sih? Kok seragam sekolah di korupsi, Pak? Aja dimainin bangsa gimana? Woi, mana itu? Ini dana pendidikan masih gamblang juga. Gila ya. Bro. Orang kali orang ya. Bapak sekolah nggak sih? Oh, seragam sekolah diambil. Bangsa gimana untuk keluarga? Bangsa. Kita bisa balik lagi Pak dari acara itu, Pak. Jangan di depannya. Yang awal jangan di depan. Hei. Bocah baru lu ya. Kasih ruang media. Bangsa, ngomong bangsa, gimana untuk keluarga? Bangsa, kita bisa balik lagi Pak dari acara itu. Ambil. Abangnya membiayainya begitu ya dari abangnya ya? Waduh. Ada mau disampaikan nggak? Ingin disampaikan ke Pak. Untuk masyarakat Langkat, nggak ada? Pak katanya buat ini apa? Sekolah ya Pak, kok tega sih Pak? Tega sih sekolah Pak. Jalanan hancur, mana kenapa Pak? Bapak sekolah nggak sih? Kok seragam sekolah di korupsi, Pak? Aja dimainin bangsa Gimana ya? Terus aja terjadi. Jadi mau ada KPK, mau ada Kejaksaan Agung, mau ada siapapun, kalau tetap biaya politik di Indonesia mahal, sistemnya nggak benar, ya ujung-ujungnya adalah jadinya bayar utang ketika memimpin. Bupati Langkat ini adalah salah satu contoh kejadian dari ribuan kejadian yang ada di Indonesia. Tapi yang mau aku garis besarin apa ya? Korupsi seragam, sekolah dikorupsi. Nah, berapa sih seragam sekolah? Terus ngomongin bahwa di Indonesia pendidikan gratis. Kalau seragamnya aja nggak bisa dipakai, gimana dengan yang lainnya? Cuma teman-teman emang harus banget ngomong pakai kata be itu atau kata woi kayak lagi berantem ya. Dan menurut aku sih sebenarnya ini bukan persoalan individu. Tapi ini tuh karena lemahnya sistem pengawasan pemerintahan daerah. Kalau saja setiap ada OTT itu jelas, kemudian uangnya dikembalikan atau tidak, kemudian pelakunya, koruptornya harus mengembalikan aset ke negara, undang-undang perampasan aset sampai di mana ya kabarnya ya? Kamu tahu nggak sampai di mana? Kalau tahu kasih tahu ya di komentar. Komenin wartawan, galak banget medianya, gue suka loh. Ini gimana nih? Ngomentarin fisik, gue no comment deh terus terang. Tapi gue punya video lain yang lebih seru, lihat nanti ya. Tapi intinya Pak Prabowo bilang I love you wartawan. Tapi intinya Pak Prabowo bilang I love you wartawan. Pak Prabowo sampaikan salam untuk wartawan semuanya. Terima kasih, kami terima kasih. Bukan Saya Lono Ireng juga lagi Pak ya? menyampaikan sama. bukan Lono Ireng lagi Pak. Bukan Lono Ireng lagi Pak ya? Berarti Pak. Hah? Kita bukan Lono Ireng berarti Pak ya? Kamu gini, saya kasih tahu Londo Ireng. Londo Ireng itu maksudnya gini. Istilah londo ireng, sebenarnya menjadi pejabat publik itu harus punya tanggung jawab menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan stigma terhadap profesi tertentu. Ya nggak sih? Gitu. Kalau emang nggak memungkinkan, ya udah kan ada juru bicara. Biarlah mereka yang berbicara. Kalau cuma ketika ada masalah lalu bilang I love you, kira-kira kamu kalau lagi berantem sama pacar, ya masalahnya lagi berat-beratnya nih, masalah perselingkuhan atau masalah apapun ya. Terus I love you, emang lu maafin gak sih dalam waktu semenit? Nah, ini sama aja nih, masalah kata pemilihan diksi itu menjadi sangat krusial. Aku mau bacain ya komen-komennya dia ya. Iya, komen-komennya serem nih baca-bacainnya ya, karena ngomonginnya ireng. Ireng artinya hitam, iya sih. Tapi sebenarnya adalah kritik terhadap media tuh merupakan hal yang sah, merupakan hal yang wajar. Tapi jangan sampai mengeneralisasi seluruh insan pers. Kalau dari point of view aku itu sih. Kalau menurut kamu gimana? Apakah setiap kita lagi berantem lalu bilang I love you urusan selesai? Dan per hari ini ya saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Ini saya beri penjelasan lebih rinci. 49 diantaranya di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur,
10 di Sumatera Utara. Nah, ini dia nih, Mas Daryo. Mas Daryo memang melakukan satu gebrakan, yaitu mencopot dapur-dapur SPPG yang dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah, kalau memang pemerintah menutup dapur-dapur itu, sebenarnya waktu verifikasi di awal nggak pakai syarat, nggak pakai seleksi, apa gimana sih? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau cuma gara-gara oke dia membuat kesalahan kemudian dicopot, berarti dari awal nggak ada verifikasi dong. Dari awal nggak ada persyaratan standar dong. Apakah target percepatan program harus mengorbankan aspek quality control? Jawab ya. Komennya minta maaf ya udah, sekarang tinggal proses hukum. Ya kalau dibilang sih dari komen-komennya netizen nih ya, banyak yang komen soal MBG ditutup aja. Tapi kita juga mesti lihat sih apakah dengan ditutup atau dengan ada evaluasi agar kejadian serupa nggak terulang. Ya coba deh teman-teman yang punya dapur SPPG yang ketemu anaknya makan apa di sekolah, kasih komentar dong. Menurut kamu ini positif, negatif, atau ada hal lain yang mesti harus diungkap, dibisik.